Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan membacakan poin tentang pembelajaran antropologi. Nah, pembelajaran antropologi adalah proses pembelajaran yang berorientasi dan terstruktur untuk menumbuhkan pengetahuan sikap, kritis, dan kesadaran budaya di kalangan peserta didik. Baik, untuk poin kedua saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Nah, adapun ruang lingkup antropologi adalah ada dua, antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, antropologi fisik adalah di mana mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya. Nah, yang kedua, antropologi budaya atau culture antropologi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut kajian yang lebih sempit, terfokus pada adat istiadat manusia. Nah, poin yang ketiga yaitu potensi belajar. Nah, potensi belajar adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap individu untuk berkembang dalam proses pendidikannya. Potensi ini mencakup aspek kognitif, di mana yaitu kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep. Nah, potensi ini juga bersifat laten, di mana artinya tidak selalu tampak secara langsung, tetapi dapat dimunculkan melalui pembelajaran yang tepat. Adapun faktor yang mempengaruhi potensi belajar antara lain yaitu kecerdasan, di mana itu sangat berpengaruh pada faktor potensi belajar siswa. Nah, ada yang kedua yaitu minat dan bakatnya, dan ketiga yaitu tentang lingkungan sosialnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dari kelas C dengan NIM 240850211. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran antropologi itu dengan 3 poin. Yang pertama ada tujuan, prinsip, dan hambatan belajar. Nah, di poin pertama ini juga terbagi 3. Yang pertama, menggali pemahaman lengkap tentang kemanusiaan. 2. Memberi bekal pada peserta didik dengan kemampuan analisis dan kritis. Yang ketiga, membangun kesadaran keberagaman dan nilai kemanusiaan. Di poin kedua juga itu prinsip terbagi 3 juga. Yang pertama, menghargai keberagaman. Kedua, berorientasi pada manusia. Dan ketiga, objektif dan tidak memihak. Dan poin terakhir itu hambatan belajar. Hambatan belajar ini adalah segala faktor baik eksternal maupun internal dalam mencapai atau menghalangi segala faktor pembelajaran peserta didik dengan mencapai tujuannya. Baik, itu saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsafir Nabila dengan NIM 2406008502003 dari kelas D Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari modul yang sudah kita baca dan pahami. Poin pertama, manfaat pembelajaran antropologi. Adapun manfaat pembelajaran antropologi yaitu 1. Meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya. Kedua, menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan publik. Ketiga, mendorong dunia kerja profesional. Keempat, mendukung inovasi dalam kearifan lokal. Kelima, menjadi alat mediasi dalam penyelesaian konflik. Poin kedua, karakteristik pembelajaran antropologi. Karakteristik pembelajaran antropologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, holistik, yaitu mempelajari manusia dari berbagai aspek biologis maupun budaya. Yang kedua, interdisipliner, yaitu menggabungkan berbagai ilmu lain. Yang ketiga, empiris, yaitu berdasarkan data dan penelitian nyata. Yang keempat, kritis dan analitis, yaitu melatih kemampuan berpikir kritis. Dan yang kelima, deskriptif dan komparatif, yaitu mengamati dan membandingkan suatu budaya tanpa menilai mana yang lebih baik. Poin ketiga, kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar atau learning needs merupakan satu konsep fundamental dalam pendidikan yang mengacu pada adanya kesenjangan antara kompetensi peserta didik saat ini dengan kompetensi ideal yang seharusnya dicapai. Baik, terima kasih.